Ya, jadi pembahasan kita hari ini mengenai fluida dinamik. Jadi, kenapa kita mesti bahas khusus fluida dinamik gitu ya, karena memang sifatnya berbeda daripada fluida ketika statis. Sebagai contoh gini, eee, yang kita bahas minggu lalu itu adalah contoh-contoh di mana fluidanya diam semua ya. Jadi menghitung manometri, menghitung kemarin, gaya hidrostatis itu, gaya tekan pada bidang itu semua kita lakukan ketika fluidanya, eee, statis atau diam. Nah, akan berbeda ketika nanti fluidanya bergerak, ya, bergerak. Contohnya misalkan gini, ketika ini ada pipa gitu ya, eee kemudian di dalamnya ada manometer lagi. Manometernya pertama ngukur di tengah-tengah pipa, yang satunya ngukur di dasar pipa. Jadi ada 2. Nah ini misalkan katakan air itu mengalir ke sana. Ini di sini ada cairan manometernya. Nah ya, untuk mengukur tekanan. Berarti adalah mengukur tekanan di titik A yang ada di dasar pipa dan di titik B yang di tengah-tengah. Kira-kira gitu. Ketika ini tidak ada aliran atau Q-nya sama dengan nol, debitnya sama dengan nol, ini akan sama tingginya. Karena tekanan di sini dan sini sama, fluidanya diam. Ya memang, kalau kita lihat dari hukum manometer ini tingginya beda, tekanannya beda lah dikit. Tapi di sini ya karena ketinggiannya sama dia akan sama, tekan di titik ini. Tapi begitu air mengalir, tekanan di sini pasti akan naik. Kenapa? Karena fluida akan masuk sini. Sementara di sini pasti akan turun. Jadi ketika ini naik dan ini turun, maka fluida di sini akan turun karena tekanannya lebih tinggi kan. Jadi kedorong dia ke bawah, ini naik ke atas. Sehingga akan berubah menjadi oke, sorry kehapus. Dia akan menjadi oke, saya kasih warna beda aja nih. Nah, ini tekanannya turun, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan naik. Naik artinya kedorong ya ke bawah. Nah, jadi ada selisih ketinggian di sini. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain, misalkan saya ambil contoh yang gampang saja. Mungkin Anda sudah pernah praktikum painting ya. Pada dasarnya di, apa, Painting berikan belum, itu Pak. painting belum? Tapi pernah lihat ya Painting belum teman-teman, praktek, Pak. pernah lihat kakak tingkat Anda kuliah painting ya?
Jadi Sekilas pada saja itu, dasarnya Pak. gini, jadi ada pipa nozzle itu kurang lebih bentuknya gini. Jadi ini ada pipa angin, udara ya, dari kompresor, kemudian ada satu lagi, ini adalah pipa yang isinya adalah cat. Nah ini cat, kurang lebih gini. Jadi, udara ini nanti ditekan ini ada dihubungkan sama apa, katup gitu ya. Jadi kalau ini ditarik, udaranya mengalir ke sana, set. Nah, sana. Nah, karena udara ini dibuat sedemikian rupa sehingga kecepatannya akan tinggi di titik sini. Jadi kalau ada kecepatan aliran yang tinggi, maka tekanannya akan turun. Tekanan turun ini membuat cat yang dari bawah, ini dari kaleng cat mungkin di sini. Nah ini ada, cat ya, ini naik, kedoronglah ke sana, teratomisasi. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ada udara tekanannya turun maka catnya naik. Ya prinsipnya sama seperti obat nyamuk. Obat nyamuk. Jadi obat nyamuk itu kan kurang lebih gini, ini ada piston dipompa, jadi kalau, ini maju, maka akan ada kecepatan yang tinggi di sini. Nah, karena kecepatan tinggi, di sini tekanannya rendah, jadi V-nya naik, P-nya turun. Nah, ini akan menyebabkan cairan obat nyamuk yang di sini, karena ini tekanannya masih normal, tekanan atmosfer, sementara ini tekanannya turun jadi vakum, maka ini, dengan sendirinya cairan sini naik, kedorong ke sana, ya. Dan itu tidak akan terjadi ketika ini diam. Udara sini tidak bergerak, maka ya tekanannya tetap saja normal saja tekanan atmosfer. Di sini juga begitu, kalau tidak ada udara yang dipompa dan bergerak dengan sangat cepat keluar sana, maka ini nggak ada tekanan yang turun dan catnya juga nggak akan keluar. Sama seperti kondisi yang ini tadi. Nah, sehingga dari itu maka ini kita perlu bahas gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Jadi, pembahasan kita akan khususkan nanti ke bagaimana kita bisa menghitung ya kasus-kasus, fluida bergerak ini, terutama yang berkaitan dengan hukum Bernoulli. Nah, bagaimanakah hukum Bernoulli? Nah, hukum Bernoulli ini seperti ini. Nanti Anda bisa ulang, bisa lihat apa
di buku P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah gamma dikalikan Z itu sama dengan konstan sepanjang garis arus. Atau garis arus ini bisa diterjemahkan sebagai streamline. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan saya punya tit pipa dari tinggi kemudian turun gitu ya. Ini dari diameter besar mengecil. Nah, di dalam, ini tentunya kita tinjau fluida yang mengalir ya. Jadi ini ada Q ke sana, ada debit, Q in, Q1 atau Q in, jadi masuk, dan ada yang keluar. Maka kita bisa lihat nanti akan ada yang namanya streamline, nah, garis arus. Jadi garis arus. Nah, kalau ada titik 1 di sini, kemudian ada titik 2 di sini, maka di titik 1 akan ada P1, jadi ada tekanan di titik 1, jadi P-nya ada, kemudian ada V1, kecepatan di titik 1 pasti ada, kemudian Z1. Jadi Z itu adalah ketinggian, jadi kalau dihitung nolnya di sini, maka ini adalah Z1 dan ini adalah Z2. Demikian juga di titik 2 pasti ada P2, P2, dan Z2. Nah, maksudnya konstan artinya P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah gamma dikalikan Z1 itu akan sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 ditambah gamma Z2. Jadi total ini di titik 1 dan total ini di titik 2 itu pasti sama. Kalau ada titik ketiga di seberang sana, maka ya yang di titik 3 juga akan sama, P3 plus setengah rho V3 plus gamma Z3 sama. Artinya apa? Artinya ini berlaku, hukum kekekalan energi ya. Artinya ini tekanan, kalau tekanannya turun mungkin nanti di misalkan ini ada P1, di P2 tekanannya turun.
maka yang lain pasti akan ngimbangin. Mungkin bisa jadi V-nya naik atau Z-nya yang naik. Ya intinya, di sini harus seimbang. Jadi kalau ada yang turun, ada yang naik, gitu ya. Mungkin saya bisa kasih ilustrasi ini, supaya Anda lebih mudah memahaminya. Yang gambar ini mana ya? Oke, ini saja deh. Nah, Anda bisa lihat di oh belum kelihatan ya tempat Anda ya. Anda bisa lihat ini, orang naik sepeda. Iya Pak, bisa Pak. Oke. Jadi ini kasusnya gini, ketika ini kan lagi apa, lagi tren ya orang bersepeda ya, banyak sekali sekarang orang bersepeda. Nah, ketika orang naik sepeda, maka dia sebetulnya, menabrak udara ya. Jadi kalau ada partikel udara non jauh di sana ini di titik satu, maka ini akan maju nabrak ini kan akhirnya. Nah, karena kecepatan itu relatif, maka bagi si orang ini yang bersepeda, dia bukan sedang nabrak udara, tapi dia ditabrak udara ya. Jadi karena dia merasa dirinya diam, udaranya yang bergerak menuju ke arah dia. Bisa juga seperti itu, karena kan kecepatan relatif gitu ya. Kalau Anda naik, kereta api gitu ya, ya Anda bergerak terhadap pohon-pohon, tapi ketika Anda duduk dengan santai menikmati ini seolah-olah pohonnya yang bergerak ke belakang kan. Nah itu karena relatif kecepatannya. Nah, oke ini kasusnya seperti itu. Katakan misalkan gini, eee, nah di sini ketika ketika dia berjalan, dengan kecepatan tertentu, maka itu akan sama halnya seperti partikel udara bergerak dengan kecepatan yang sama menuju dia. Katakan di sini V1 ada ya, V1-nya katakan, 15 kilometer per jam gitu. Ya anggap saja gitu. Dan ketika sampai di muka, maka V yang tadi 15 kilometer per jam itu akan nabrak mukanya dia, nabrak muka si pesepeda ini sehingga kecepatannya menjadi 0. Nah, pertanyaannya kemana tekanan itu hilangnya? Nah, kita balik ke rumus tadi kan, di mana P1 plus setengah rho V1 kuadrat ditambah gamma Z1 itu sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah gamma Z2. Nah, kita mesti lihat dulu di sini. Ini
Anggap ini tanahnya, berarti tidak ada perubahan Z ya, ketinggian. Nah, ini Z1 di titik 2 juga sama, Z2. Berarti Z1 sama dengan Z2. Jadi kalau ini katakan 2 meter, ya ini 2 meter, ya ini saling menghilangkan ya, bisa dicoret. Ini hilang. Nah, berarti kan tinggal ini. Sementara V2 0. Berarti V2 ini 0. Ini dikalikan 0 kan 0. Jadi ini sama dengan, karena V2 sama dengan 0, maka ini juga 0. Bisa dicoret lagi. Sehingga yang terjadi apa? Di sini adalah P2 sama dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. Artinya apa? Artinya, eh, ya kalau di sini anggap P-nya di titik 1 adalah tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu, 1 bar ya, atau 1 kali 10⁵ Pascal gitu ya. Maka P2-nya adalah P1 ditambah setengah rho kali V1 kuadrat. Berarti ini akan lebih tinggi, tergantung berapa kecepatan awalnya di V1-nya. Kalau semakin tinggi kecepatannya juga, maka tekanan di titik 2-nya yang dirasakan si pesepeda akan semakin tinggi juga. Jadi, eh, bisa dikatakan energi kinetik, kecepatan berubah menjadi energi tekanan. Itu. Jadi itu perubahannya, kenapa mereka berubah. Nah, ini akan lebih jelas ketika Anda lihat, sorry, saya matiin dulu itu. Anda akan lebih jelas melihat perubahan ini. Nah, oke, Anda lihat ini apa namanya, siring ya, siring atau suntikan lah ya. Coba Anda perhatikan siring sini. Ini anggap ini titik terendahnya, dasarnya. Berarti ini Z sama dengan 0 di titik 1. Nah, kemudian F ini piston ya, piston ini didorong naik, maka ketika dia didorong ada kecepatan ya di titik 1 ini. Dan di titik 2 ini kecepatannya jauh lebih besar daripada titik 1. Kenapa? Karena ini penampangnya kecil ya. Karena nanti berlaku, karena debit itu konstan ya, jadi Q1 itu sama dengan Q2. Sementara A kali V1, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A itu adalah luas penampang, V itu adalah kecepatan. Artinya kalau,
Di titik 2 kalau penampangnya mengecil, maka V-nya akan naik. Kalau penampangnya membesar, maka V-nya turun, itu saja. Jadi karena ini kan perkalian ya, kan perkalian kiri dan kanan harus sama. Sehingga kalau A-nya mengecil, ya V-nya membesar, itu logikanya seperti itu. Nah ini berarti V-nya naik di sini, tinggi. Tertinggi di sini V-nya. Ini V-nya maksimum di sini. Karena penampangnya terkecil kan di sini. Ini ada V tapi kecil. Nah, begitu di puncak teratas, ini kan energi potensialnya habis. Ketika energi potensialnya habis, seperti Anda lempar bola ke atas, sampai titik tertinggi dia akan balik lagi kan, ke bawah lagi. Maka ini titik mati atasnya. Sehingga di titik ini, V-nya sama dengan 0. Nah, ini dari V-nya. Kalau dari ketinggiannya ya ini V1 naik, V2 naik, sorry, Z1, kemudian ini Z2 gitu ya, ini Z3. Dari tekanan, nah tekanannya tinggi di sini. Ketika udah keluar di sini, ya tekanannya tekanan atmosfer lagi karena ini di luar ada tekanan atmosfer. Di sini juga tekanan atmosfer sama. Maka kalau Anda lihat poin per poin di sampingnya, nah kita lihat dari kinetiknya dulu, kecepatannya. Energi yang berubah kecepatan. Di titik 1 ada kecepatan, kecil tapi. Titik 2 naik kecepatannya, paling besar. Titik 3 0. Nah, kalau di titik di Z-nya, nah kita lihat dari energi potensialnya, di titik pertama 0, nah nggak punya energi potensial dia. Kemudian naik punya, nah ini maksimum di titik mati atas, titik 3. Demikian juga dengan tekanan, kalau kita lihat tekanannya, ya ini tekanannya besar. Udah lepas ke atmosfer ya jadi 0. Nah ini kalau di total ini ke kanan ini pasti sama ya. Jadi kalau Anda lihat perubahannya di titik 1 itu yang paling besar adalah, tekanannya. Nah sorry saya kasih warna lain. Titik 1 ini tekanan yang paling besar. Di titik 2 sini ya, ini kecepatan yang besar sehingga energinya dari tekanan berubah menjadi kecepatan. Nah, di puncak ini yang paling gede apa? Ya potensial kan, paling tinggi. Maka berubah dia menjadi energi potensial. Jadi perubahan energinya bisa dilihat ya, dari tekanan berubah menjadi kinetik, berubah menjadi potensial. Di titik 1 ini tekanannya yang besar, titik 2 kinetiknya yang besar, titik 3 potensialnya yang besar. Jadi sehingga totalnya sama, cuma mungkin, ada perubahan-perubahan di masing-masing energinya gitu ya, komponennya. Nah ini, jadi Bernoulli ini kita gunakan untuk, ngelihat ini ya, kekekalan energinya seperti apa gitu ya. Sehingga kita tahu perubahan-perubahan energinya seperti apa. Oke,
kita lanjut dulu. Oh iya, ada asumsi, ya. Nah ini ya, ada di 3.12. Jadi sebetulnya, saya balik ke whiteboard lagi. Nah, jadi kita kembali ke sini lagi ya. Jadi kita kembali ke persamaan Bernoulli. Sorry. Ya, asumsi. Jadi, Bernoulli ini sebetulnya persamaan yang banyak digunakan, tapi banyak juga disalahgunakan. Kenapa disalahgunakan? Karena ada banyak yang menggunakan ini tanpa asumsi yang benar. Jadi asumsinya harusnya dipenuhi dulu ya, baru kita bisa menggunakannya. Yang pertama adalah ini persamaan ini berlaku sepanjang garis arus. Kemudiannya fluidanya incompressible. Jadi fluidanya adalah fluida-fluida yang tidak termampatkan. Jadi diasumsikan fluidanya tidak termampatkan. Ya pada dasarnya semua fluida bisa dimampatkan meskipun kadarnya berbeda-beda. Tapi, eee, artinya kalau kita menggunakan asumsi ini berarti dianggap fluidanya itu tidak termampatkan ya. Jadi kalau dia ada kecil ya udah dianggap tidak termampatkan. Kemudian fluidanya invisit atau non viscous. Nah ini juga, adanya di apa, ini idealisasi ya, penyederhanaan saja sebetulnya. Karena ya hampir nggak bisa ketemu fluida yang benar-benar non viscous ya. Karena kalau ketemu ada fluida kemudian bergesekan ya berarti ada friksi, kalau ada friksi nanti akan ada kekentalan, kalau ada kekentalan berarti dia viscous ya. Nah sementara Eee, kita anggap ini non viskos. Jadi ada beberapa yang kecil-kecil nilainya ya sudah dianggap non viskos untuk menyederhanakan permasalahan. Ini ya, jadi sepanjang garis arus fluidanya incompressible, non viskos, kemudian, ini yang penting
kondisi jadi sistem dalam kondisi steady state. Artinya gini, eee, kalau saya kasih contoh ini aja biar gampang ya. Misalkan AC ya, contoh kasus AC misalkan. Temperatur ruangan 30 derajat, saya pingin jadi 25 ini Celcius. Maka nggak mungkin AC itu langsung di-set langsung 25 gitu kan, pasti ada proses. Nah, prosesnya adalah, wah ini dari ketika AC baru dinyalain mungkin belum ada respon, kemudian turun. Nah, kurang lebih ini ada penyesuaian-penyesuaian sampai dia steady. Maka ini yang disebut sebagai steady state condition. Nah, proses untuk menuju steady ini, apa ya namanya, eee, sebentar saya agak lupa ini, biasa suka apa, tiba-tiba ada kata yang hilang gitu ya. Oke. Pokoknya non steady lah ya, nanti nanti, mudah-mudahan saya ingat. Biasanya kalau sambil ini ingat lagi. Jadi intinya kita, eee, baru bisa melakukan analisa ini dengan menggunakan Bernoulli ini, kalau kondisinya sudah steady. Jadi selama ini masih ini ketemu, ini transient namanya. Jadi selama masih transient, kita nggak bisa terapkan Bernoulli. Kita tunggu sampai steady, baru kita terapkan Bernoulli. Nah, misalkan contohnya lagi, ini ada bocor, nih cairan ya bocor sana. Tapi ini diisi. Nah, setelah ketahuan bocor baru diisi kan. Tentunya ini udah permukaan ini tadinya turun kan, terus naik, naik. Nah, kalau ini dijaga nanti suatu saat masuknya seimbang dengan keluarnya, maka ini bisa dijaga levelnya konstan. Nah, kalau ini levelnya konstan, maka ini kondisinya nanti steady, steady state condition. Jadi ini harus dipenuhi 4 asumsi ini. Sepanjang garis arus, jadi ya, ini ada garis arus ini, dari sini ke sini. Nah, dari titik 1 ke titik 2 sampai keluar, ini ada satu garis arus. Ya, apa sih garis arus itu? Misalnya gini, kalau saya punya aliran seperti ini, maka ini akan banyak garis arus sebetulnya. Jadi garis arus itu gini, kalau ini ada partikel, kemudian partikel ini kita ikutin terus, ini kecepatannya kan ke sana. Nah, yang di tengah juga ada.
Jadi kalau partikel itu kita ikuti dia akan membentuk satu garis arus. Nah, itu streamline, garis arus. Ya, seperti itu. Jadi satu garis arus, kemudian yang tidak satu garis arus gimana? Misalkan gini, kalau ini ada cabang, nah ini ada cabang seperti ini, arahnya ngalirnya ke sana, maka ini masih satu garis arus, titik 1 dan 2. Ya, yang ini juga ada aliran ke sana juga, titik 3. 1 dan 2 satu garis arus, tapi 1 dan 3 tidak, karena nggak mungkin dia mengalir ke sini. Nah, itu artinya satu garis arus. Kemudian fluidanya incompressible, tadi ya tidak termampatkan. Kemudian fluidanya non viscous, jadi dianggap tidak mempunyai kekentalan, sehingga tidak ada gesekan, ya, tidak ada friksi, sehingga kita bisa terapkan bersama dengan. Kemudian steady state, intinya steady. Jadi ini asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Oke, mungkin saya akan langsung saja tunjukkan contoh soalnya. Mana ya? Nah, saya pilihkan contoh soalnya. Oh, ini dulu aja. Pak, Ya, silakan. permisi Pak. Ya, Saya tadi belum absen Pak. ya udah nanti saja. Oke Pak. Nah, ini contoh ya. Ya, jadi kalau ada aliran yang seperti ini, kita bahas dulu beberapa istilah. Ya, berarti ini kalau Anda lihat ini, berarti alirannya arahnya ke sana ya. Ada ki ke sana. Nah, di titik 1 ini ada aliran, berarti ada kecepatan ya, V1. Nah, di titik 2, ini kalau ini dianggap ini partikel yang tadi, yang dari V1 jalan sini pasti akan berhenti di sini. Maka titik ini dinamakan dengan titik stagnasi. Di mana pada titik stagnasi ini V sama dengan 0. Jadi partikelnya berhenti dia di titik 2. Efek dari V sama dengan 0 adalah karena ini Z-nya antara Z1 dan Z2 sama, maka P-nya naik. Anda lihat
kenaikan tekanan di sini bisa dilihat dari tingginya manometer ini, H. H ini naik. Ya, sementara P2 kalau Anda ukur pakai manometer kan berarti P2 itu sama dengan gamma kali H. Ya, ingat pelajaran manometer yang kemarin ya. Di Z itu nggak ada masalah, Z1, Z2 sama. Jadi yang berubah di sini adalah tekanannya naik di sini karena apa? Karena V-nya berubah dari tadi ada kecepatan tinggi di sini berubah menjadi 0 di sini. Maka ini kecepatannya dikonversi menjadi tekanan kan di sini. Karena kita selalu lihat tadi P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus gamma Z1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus gamma Z2. Z1, Z2 sama, coret kan? V2-nya 0. Ya, coret juga. Sehingga P2 itu sama dengan P1 ditambahin lagi dengan setengah rho V1 kuadrat. Ini salah satu contoh kasusnya. Nah, ini yang titik 2 ini yang disebut sebagai stagnation point atau titik stagnasi. Nah, setengah rho V2 kuadrat kan nantinya akan berubah jadi tekanan juga kan. Nah, ini yang dinamakan sebagai dynamic pressure atau tekanan dinamik. Kenapa dinamakan tekanan dinamik? Karena kan dia dari gerak kan, dari kinetik yang karena dia stagnasi maka berubah dia menjadi tekanan ya, gamma kali H tadi. Ya, menjadi dynamic pressure. Oke, mungkin saya lanjut dulu. Ini contoh-contoh beberapa penggunaan ya antara efek stagnasi tadi digunakan untuk ini pengukuran kecepatan. Nah, jadi alat ukur kecepatan pada pesawat ya, tabung pitot, tube. Jadi kalau Anda lihat di pesawat itu ada alat ukurnya seperti ini. Nah, ini contohnya, contoh hitungannya. Nah, contohnya gini, misalkan saya balik ke slide lagi. Misalkan ini pesawat, pesawat itu depannya ada moncongnya gini. Ini udah saya tambah. Ya, oke, anggap aja ini ada udara yang akhirnya nabrak dan berhenti di titik ini ya.
Dianggap ini titik 1, dia akan stagnasi di ini, di titik 2. Nah, pesawat ini punya kecepatan anggap 200 mile per hour. Kemudian ketinggiannya, jadi Z1, anggap Z1 sama dengan Z2 sama dengan 10.000 feet. Kemudian apalagi yang diketahui, tekanan. Jadi diketahui dari tabel, ini Anda mesti cari tabel C1 ya. P1 itu sama dengan 1456 LB per feet kuadrat. Ini sama dengan 10,11 PSI absolut. Jadi tekanannya tekanan absolut ya. Jadi 1456 pound per feet kuadrat itu sama dengan 10,11 pound per inch kuadrat. Ini semuanya dalam absolut. Kemudian masih di tabel yang sama, Anda akan dapatkan rho udara. Ya, saya tulis di mana biar ini rho ya. Rho udara itu sama dengan 0,001756. Slug per feet pangkat. Oke. Nah, syaratnya harus dipenuhi tadi. Yang pertama, kondisi pesawatnya sudah steady ya, bukan kondisi lagi ngegas gitu ya. Jadi kecepatan pesawat sudah steady, kemudian invisit dianggap udaranya itu tidak punya kekentalan dan tidak tidak terkompresi ya, incompressible. Incompressible artinya apa? Kalau incompressible berarti rho-nya konstan. Jadi rho 1, rho 2 setelah nabrak itu sama. Jadi sama ini. 1, rho 2 sama. Rho-nya konstan. 0,01756. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa hitung. Ya, caranya kita bikin dulu persamaannya. Jadi P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus gamma Z1 sama dengan V2 plus setengah rho V2 kuadrat plus gamma Z2. Apa yang bisa disederhanakan? Informasi tadi, Z1 sama dengan Z2, 10.000 feet. Berarti kan
Ini dan ini kan saling menghilangkan ya, karena kalau Coret. dipindah ruas dia akan saling mengurangi dan nol, habis. Oke, sehingga persamaan ini akan menjadi mana lagi? Belum ada lagi yang bisa dikurangi. Karena ini stagnasi, maka V2 sama dengan nol. Sehingga ini bisa coret juga. Kenapa? Karena V2. Sehingga kalau ditanya ini berapa sih PD2? P2 sama dengan P1 P1 ditambah ditambah setengah. setengah rho V1 kuadrat. Ya, sudah. Berarti tinggal masukkan saja. B1-nya berapa tadi? 10,11. 10,11 LB per inch kuadrat. Ditambah setengah rho. Rho-nya berapa? Oh, sorry. Karena ini rho-nya dalam feet ya, kita pakai feet aja lebih mudah ya. Ini sebetulnya ini kan kita gunakan mana yang lebih mudah. Berarti 1456 LB per RT kuadrat ditambah setengah rho, rho-nya 0,00. Setengah rho V kuadrat. Nah, V-nya berapa? Nah, V-nya tadi kan 200 mph ya. Nah, 200 mph ini nggak bisa langsung masuk ke rumus kita, karena dia harus dikonversi dulu ternyata. 200 mph itu dari ini. Itu sama dengan 293 feet per second. Ya, nanti ya ini konversinya Anda cari di buku ya, ada tabel konversinya ya. Dari mile per hour menjadi feet per second. Ya, ini kalian jangan lupa 293 feet per second ini masih dikuadratkan. Sehingga nanti slug feet per second kuadrat, slug feet per second kuadrat itu akan jadi pound ya. Nah, nanti sisa feet-nya ketemu dengan feet pangkat 3, jadi yang di bawah tinggal feet kuadrat. Berarti sudah pas, ini rumusnya sudah benar. Berarti nanti akan jadi pound per feet kuadrat, tinggal kita jumlahkan, kalikan ya, dua-duanya. Ini
Kalau dikalikan ini jadi 75,4. Nah, sudah tinggal ditambahkan saja. 1531,37, Pak. 1 1531,37. koma 37. 37. Ya, itu ya. Jadi P2-nya ketemu sekian. Lebih tinggi dari awalnya. Awalnya kan 1456. Jadi selisihnya berapa ya? Selisihnya ini tadi. Jadi kalau dalam apa? Dalam ini absolut ya. Nah, kalau dalam gauge berapa? P gauge-nya, P2. Ini kan P2 absolut tapi. Karena kan kita ngajuannya pakai satuan absolut yang dari tabel tadi kan. Kalau ditanya berapa P2 gauge-nya? P2 gauge. Ya, P absolut dikurangi dengan P atmosfer. P absolut, P2 absolutnya dikurangi dengan P atmosfer. Ya, 1531,7 ini dikurangi dengan atmosfernya 1456 ini sehingga ya ketemu yang ini kan 75,37. 75,4 ini pound per feet kuadrat. Ya 75,37 dibulatkan gitu ya. Kira-kira gitu. Kalau ditanya package-nya. Jadi yang dibaca oleh ini kan ada pictotube di sini. Nah ini akan kebacanya sekian. 75,4. Nah kalau dikonversi 75,4 ya sekitar 0,524 PSI ya. Ini salah satu contoh ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin, ada yang kurang jelas dari penjelasan saya. Silakan jika ingin ditanyakan. Jelas kok, Pak. Jelas ya. Iya, Oke, jelas. yang lain bagaimana? Jelas, Pak. Oke. Ya. Sekarang saya lanjut ke contoh-contoh dari aplikasi persamaan Bernoulli ya yang kita bisa aplikasikan. Oke, ini kita udah masuk ke bab berikutnya. Apa sih contoh-contoh dari aplikasi Bernoulli? Ya, ini persamaannya, aplikasinya contohnya seperti ini. Nah, ini dikenal dengan jet bebas atau free jet. Ya, contohnya banyak. Ada jangan terpaku sama gambar yang seperti ini aja. Gambarnya bisa aja nah ini juga free jet.
Ya, oke. Anda lihat. Nah, mungkin tadi saya agak sedikit lupa menjelaskan ke Anda bahwa kalau kita mau membuat persamaan Bernoulli, maka kita pastikan dulu garis arusnya. Nah, ini garis arusnya, kemudian titiknya, ini titik 1, titik 2. Baru kemudian langkah berikutnya adalah kita inventaris dulu parameter-parameternya. Nah, berarti di sini ada V1, kemudian P dulu ya, kita sesuai urutannya saja, biar mudah mengawal. P1, kemudian V1, Z1. P1-nya berapa? Nah, karena ini terbuka ya, ada lambang ini. Kalau ada lambang ini berarti dia di udara terbuka. Artinya apa? Kalau udara terbuka maka tekanannya adalah tekanan atmosfer. Maka kalau kita pakai acuan tekanan gauge, maka atmosfernya sama dengan 0. Nah, Anda lihat titik 1. Tadi kata kuncinya adalah steady. Kalau steady maka permukaan ini nggak berubah-ubah tingginya. Karena kalau ini berubah tingginya misalnya semakin berkurang, lama-lama habis, maka nggak steady. Unsur steady-nya hilang, sehingga tidak bisa menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, kalau steady dan ketinggian ini konstan, maka titik 1 nggak punya kecepatan. Yang artinya bahwa titik 1 sama dengan kecepatannya 0. 0. Nah, ketinggian titik 1 berapa? Kalau kita pakai acuan dasarnya 0-nya ada di sini, ini kan ini koordinat Z-nya ini ya. Anda lihat. Berarti 0-nya di sini, ini 0Z. Maka Z1 sama dengan H. Nah, ini ya, karena tingginya di sini tulisnya. Nah, terus itu semua titik yang mempengaruhi perhitungan kita inventaris seperti itu. Misalkan P2, berapa P2? Berapa V2? Dan berapa Z2? Sama kita inventarisir seperti ini. Oh, P2 karena ini sudah lepas di atmosfer ya. Jadi sudah keluar dari wadahnya, sudah keluar ke atmosfer, artinya tekanannya ya tekanan atmosfer lagi. 0 lagi. Kecepatannya berapa? Kecepatannya ada, tapi kita belum tahu. Kita kasih tanda tanya. Berarti ada kecepatan. Z-nya berapa? Karena ini kan titik 2 di sini ya. Pas dia lepas ke udara, berarti levelnya sama dengan Z0, berarti ketinggiannya 0. Nah, ini contoh-contoh untuk menginventarisir suatu streamline atau garis arus. Sehingga kalau persamaan ini kemudian kita buat persamaannya, maka P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus gamma Z1 plus sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus gamma Z2. P1, W2 sama-sama 0. Hilang. V1 0. Karena nggak punya kecepatan. Karena V1 sama dengan 0. Z2 0 juga ya. Z2 yang 0. Ini Z2 0. Sehingga persamaan ini praktis hanya gamma Z1. Z1 kan H tadi ya. Gamma kali H sama dengan setengah rho V2 kuadrat
Nah, berarti kalau ditanya berapa sih kecepatan di titik 2, maka kita keluarkan saja V2 kuadrat sama dengan gamma kali H. Ini setengah rho-nya turun ke bawah. Setengah rho. Atau V2-nya sama dengan, ini setengah kalau ke atas jadi 2 ya. Iya. 2 gamma Gamma kali H kali H. di Ini akar akarnya nanti kita ini ya, ini per rho. per rho ya. Nah, ini dalam akar ya. Nah, kita ingat gamma itu kan rho kali G ya. Rho G dibagi rho jadi G doang. G doang. Sehingga persamaan ini sama dengan 2GH. 2H. 2GH. Jadi V2 akan sama dengan 2GH. Nah, mungkin Anda ingat sesuatu setelah lihat persamaan ini. Kayak kenal Pak, tapi lupa. Nah, jadi di SMA ya, atau SMK, Anda pernah mempelajari persamaan jatuh bebas ya. Jadi yang gambar ini yang saya bilang tadi ini. Jadi ini sama dengan, nah kalau ini H-nya, tinggi airnya, maka kecepatan V di sini itu sama dengan akar 2G dikalikan ketinggiannya. Nah ini contoh pertama ini. Contoh pertama mengenai gerak jatuh bebas. Atau free jet ini, free jet. Jadi aliran bebas ya, jet bebas. Nah ini coba kita lihat ke bawah lagi. Free jet ini saya hapus dulu. Nah, sudah di sini sudah dapat tadi yang saya hitung ya. Ini sudah langsung. Ini contohnya. Nah ya, ini sama dengan persamaan gerak jatuh bebas. Akar 2GH. Nah ini variasinya banyak ya, seperti ini misalnya. Bocor seperti ini, maka hanya ya ini dari permukaan sampai lubang bocornya. Nah, untuk lebih mendekati kondisi aktualnya, maka kita perlu juga memperhatikan detail-detail seperti ini. Ketika lubang keluarnya mulus seperti yang di atas dengan yang tajam seperti ini, maka ini akan ada beberapa perbedaan. Contohnya kalau tajam seperti kalau yang mulus seperti ini cenderung nanti keluar airnya akan sama dengan salurannya. Tapi kalau bentuk-bentuk tajam, contohnya seperti yang di gambar bawah ini, maka penampang airnya akan mengecil. Nah ini yang dinamakan dengan vena contracta efek. Jadi ada efek kontraksi. Jadi antara D yang di sini, antara DH dengan DJ ini berbeda. Jadi mengecil dia. Nah nanti ada yang namanya
CC. CC itu sebenarnya perbandingan DJ per DH atau ini koefisien kontraksinya berapa. Oke, ini nanti, nah, sorry perbandingannya sebenarnya bukan D-nya ya, saya salah. Ini perbandingannya A-nya. Jadi ini saya ralat, ini AC per AH. Karena A itu kan pi per 4 D kuadrat. Oke, lanjut dulu. Sorry, ya. Nah ini contoh dari beberapa efek kontraksi pada beberapa jenis keluaran. Jadi kalau keluarannya tajam sekali, maka efek kontraksinya jadi berubah jauh. Jadi kalau yang mulus ini 1, artinya nggak ada kontraksi, jadi keluarnya sama nanti ukuran dari alirannya akan sama. Kalau ini lubang keluarnya sekian, tapi alirannya sekian, jadi mengecil. Ini biasanya pakai 0,61, jadi artinya 61%. Kalau yang seperti ini juga sama, 0,61. Kalau yang seperti ini lebih kecil lagi, 0,5. Karena tajam sekali kalau seperti ini kan. Jadi hati-hati Anda kalau mendesain suatu aliran, mau seperti apa penampang alirannya atau debitnya mau berapa gitu ya. Anda kan mendesain penampang alirannya ya, maka ya harus memperhatikan keluarannya juga ya. Jangan dibuat terlalu tajam. Oke, lanjut lagi dulu. Oke, mungkin ini karena kuliah yang untuk ini saya buat beberapa kali supaya Anda lebih paham. Oh iya, kita punya, ya ini saya perlu sampaikan dulu ke Anda. Kita punya kuliah ini kalau nggak salah 1 minggu lagi ya. Jadi nanti setelah minggu ini Anda kuliah teori, minggu depan praktek lagi, kalau nggak salah 2 atau 3 minggu. Saya lupa ini ya, bentar saya pastikan dulu. Oh 2 minggu. Di awal Desember itu Anda akan ketemu teori lagi, sekali minggu berikutnya langsung UAS. Nah ini, jadi sepertinya kita minggu ini harus ujian untuk yang hidrostatik ya. Untuk yang hidrostatik minggu ini harus ujian berarti di hari Rabu kita ujian atau Anda mau hari lain kalau misalnya nggak mau kehilangan hari Rabu untuk kuliah, silakan di hari lain. Nah, nanti minggu depannya kita
bahas ini lagi, lanjutkan, dan setelah itu UAS. Jadi UASnya hanya akan berkisar di dinamik saja, di persamaan Bernoulli dan seterusnya. Gitu ya? Jadi mau ujian Rebo atau hari lain? Atau mau diskusi dulu dengan teman-teman? Diskusi dulu, Pak. Diskusi dulu saja, Pak. Ya, silakan nanti diskusikan. Paling lambat besok Anda sudah kasih kabar ke saya, jadi atau enggak jadi, ujian hari Rebo besok Anda harus kasih kabar saya. Baik, Pak. Oke, mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan, karena ini nanti akan ditambah lagi, jadi persamaan Bernoulli ini nanti bisa digabungkan dengan persamaan kontinuitas. Jadi ini ada persamaan kontinuitas. Jadi inti persamaan kontinuitas itu gini, jadi kalau ada satu ini ya, satu aliran, ada Q yang masuk, kemudian ini keluarnya Q2, maka mau nggak mau Q1 ya harus sama dengan Q2 kan. Ya, ini kan hukum kekekalan massa kan. Nggak mungkin masuknya 1, keluarnya 2 kan. Kalau saya bisa bikin alat, masuknya 1, keluarnya 2, bisa kaya saya. Saya bikin pom bensin aja yang banyak ya. Masukin 1, keluarnya 2 gitu. Saya udah untung 2 kali lipat gitu kan. Bahkan saya bisa jual dengan harga lebih murah dari pom bensin lain kan. Tapi nggak bisa, itu menentang hukum alam. Hukum alamnya ya masuk sama keluarnya sama. Meskipun nanti misalkan masuknya 1, keluarnya 2, tetap harus sama. Q1, Q2, Q3, gitu ya. Misalkan ini masuknya Q1. Berarti Q1 itu harus sama dengan Q2 plus 2 plus Q3. Q3. Ya, nggak bisa kita mengubah hukum alam ya. Orang ini satu sumber kok. Nah, ini yang disebut sebagai hukum kontinuitas. Nah, sementara Q-nya sendiri itu adalah A kali V. Jadi kalau Q1 sama Q2 maka A1 dikalikan V1 itu harus sama dengan A2 kalikan V2. Anda lihat ini, gambar ini kan. Q-nya sama. Kalau ini penampangnya mengecil kan. Kalau penampangnya mengecil, maka kecepatannya harus membesar. Nah, ini misalkan penampangnya 2 kali lipatnya, maka di sini V-nya yang 2 kali lipatnya. Supaya perkalian A1 V1 tetap sama dengan A2 kali V2. Nah, jadi ini dipenuhi hukum kontinuitas. Nah, itu nanti saya akan jelaskan beberapa contoh bagaimana itu diterapkan di persoalan. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya akan kasih tugas yang Anda bisa kerjakan ya.
dinamik. Oh, ini 40. Sorry. 43. Jadi sebetulnya persamaan ini ada yang sepanjang garis arus dan ada yang tegak lurus terhadap garis arus. Yang ini kita nggak bahas ya. Jadi saya fokus bahas ke sini karena ini lebih advance ya buat Anda, mungkin belum perlu untuk bahas yang ini karena ini saja nanti banyak sekali persoalannya. Dan waktu kita memang nggak banyak untuk bisa bahas semua. Ya, saya nggak akan ke konsep, langsung saja ke sini. Nah, ini. Coba nanti Anda kerjakan 336. Ya. Ini ada 2 garis arus, yang pertama ini. Nah, jadi ada titik 1, kemudian pas dia keluar di 2, ini stagnasi di 3. Kalau Anda lihat dari sini, ini ada aliran ke sini juga. Nah, sorry, saya kasih warna beda aja biar ini aliran yang kedua dari 1, kemudian keluar di titik 2, stagnasi di 3. Nah, ini harus hitung satu-satu nih. Nah, ini P1 25 PSI, berarti karena ini udara, ini anggap di titik sini itu sama dengan P1. Jadi ini P1. Karena nggak ada perbedaan P1 di sini dan di sini. Karena ini udara. Udara itu kecil sekali bedanya. Kita udah bahas ya, pernah bahas. P2 0, P3 0. Nah, ini V-nya 0 di sini, stagnasi. Jadi di titik 3 itu stagnasi. Nah, nanti Anda bikin persamaannya. Kemudian diselesaikan sehingga Anda bisa tahu berapa ini H-nya. Nah, baik yang di titik ini ya ini menggunakan
Reject. Jadi Anda V2-nya bisa menggunakan akar 2GH. 2GH. Oke, itu silakan dicoba. Soal pertama agak tricky, agak mikir dikit. Ya, supaya Anda belajar analisa juga ya. Ini kurang lebih sama, tapi lebih sederhana karena cuma dilihat satu saja. Itu dilihat dua persamaan ya. Jadi yang merah sama yang biru tadi beda ya persamaannya. Nggak bisa digabung. Oke. Nah ini berikutnya yang ini 343 ini sudah diketahui P1-nya sama dengan 56,3, kemudian di P2-nya sama dengan 58,2. Ini dalam BSI semua. Oke. Kemudian flow rate-nya nah ini Anda mesti konversi nanti. Karena ini flow rate-nya dalam Q-nya dalam LB per second. Jadi setelah dihitung mungkin nanti perlu ini kan. Karena biasanya kan Q itu kan volume per satuan waktu ya. Volume per second misalkan. Ini volume. Nah nanti kalau diminta berat berarti kan volume harus dikalikan apa? W itu sama dengan gamma kali berat itu apa? Berat jenis apa? Berat jenis gamma ya, dikalikan volume. Atau rho kali G kali volume. Nah, ini Anda cari nanti weight flow rate. Ya, Anda hitung dulu aja biasa flow rate-nya, baru itu setelah itu konversi menjadi weight flow rate. Oke, ketinggiannya sama, P-nya suruh ngitung Q-nya. Berarti ini kalau suruh ngitung Q-nya, berarti Anda ngitung V-nya dulu. Berapa V-nya? Nah ini berarti pakai dua perbandingan ya. Atau ya saya belum ajarin Anda yang ini ya. Sorry, ini belum bisa Anda ngerjain ini. Karena tadi yang persamaan kontinuitas saya belum kasih contoh soalnya ya. Oke ini cancel dulu aja ini untuk apa soal untuk besoknya lagi. Karena saya yang apa itunya belum ajarin ke Anda. Belum kasih contoh soalnya ke Anda. Sorry, yang ini belum bisa. Oke, Pak.
Karena ini ternyata ada perbandingan A1 banding A2. Nah, nanti dari situ Anda akan tahu apa perbandingan V1 banding V2. Jadi kalau ketemu Q-nya nanti pakai perbandingan. Ini agak sedikit perlu pemahaman yang lebih. Baik. Oke, ganti aja soal yang lain. Nah, ini aja yang lebih gampang. Ah, ini juga. Ah, ini saja. Ini bisa ini. Ya. Ini cari V di sini apa? Di titik 1 misalkan. Ini titik 2. Ini V2 sama dengan. Nah, ini nanti titik 3 di sini. Atau 3-nya di sini. 4. Ada 4. Intinya ini akan steady kalau Q-nya sama semua. Tapi ini penampangnya beda-beda ya. Nanti Anda pakai hubungan Q sama dengan A kali V. Jadi kalau sudah ketemu V-nya yang di awal, maka Anda tahu Q-nya. Kalau sudah tahu Q-nya, maka yang keempat tinggal berapa kecepatannya bisa dihitung. Tapi kalau yang di sini pakai Bernoulli. Dan ini satu garis arus. Jadi 1 ke 2. Oke, itu 2 soal. Oke, besok saya tambahin lagi karena pertemuan berikutnya ya. Karena pertemuan berikutnya itu nanti menggabungkan antara Bernoulli dengan manometer, kemudian Bernoulli dengan persamaan kontinuitas. Nah, ini Bernoulli dengan manometer ini. Tapi ini manometernya sudah kebaca semua, delta P ya. Jadi beda P, ini mana yang lebih besar. Nah, ini bisa dilihat. Contohnya misalkan ini. Ini P-nya 50 kPa. Nah, ini tekanannya berarti sama. Determine the flow rate if the pressure in each of the gauges reach 50 kilopascal. Nah, ini perlu Anda coba ini. Berarti 3 soal. Jadi P1 dan P2 sama. Ya, cuma ini penampangnya yang berbeda. Berarti V1 dan V2 beda. Nah, ini tetap harus ini lagi ya. Tetap nggak bisa ya Anda. V1 V2-nya. Nggak apa-apa, Anda coba saja. Anda coba saja. Nanti kalau kan pasti ketemu kesulitan yang mau nyoba berhasil ataupun nggak berhasil. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, 3 soal itu aja. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau masih ada pertanyaan.
Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup dulu hari ini. Tolong nanti next-nya kita bisa on time ya, meskipun saya sudah mundurkan dari 7:30 ke jam 8, harusnya sih sudah lebih siap gitu ya. Jangan sampai saya udah mundurkan ke jam 8, Anda masih mundur lagi ya. Jadi nanti mundur-mundur terus kita jadinya. Atau mau 7:30 saja, biar nggak mundur gitu. Atau malah kalau 7:30 malah nggak mundur. Gimana enaknya? Jam 8 aja, Pak. Jam 8 aja sih, Pak. Jam 8 tapi jangan mundur lagi ya. Oke, itu dulu. Tadi yang belum dipanggil siapa? Saya Pak Faizal Anas. Faisal, kenapa kamu terlambat? Tadi udah buka laptop Pak, tiba-tiba ketiduran. Ya, ini kuliah ya, Mas. Maaf Pak. Maaf Jangan ya Pak. buka terus. Berarti kamu biasanya gitu ya, habis buka apa nyalain laptop yang penting join ada namanya terus tinggal Enggak tidur Pak. ya. Tadi nggak tahu kenapa sih Pak. Aduh. Muhammad Hilmi, Pak. Hah? Hilmi kenapa? Saya juga belum, Pak. Kenapa kamu telat? Hilmi? Ketiduran tadi, Pak. Aduh. Sama Kayak gue aja yang mau Banyak mati. yang gitu ya. Bangun pagi nyalain laptop terus tidur lagi ya. Pandu gimana Pandu? Saya Pandu juga tadi telat Pak. Tadi pas join belum join audio, jadi pas di absen saya nggak tahu. Join IDU. Percuma dong nggak bisa ngikutin kuliah dong mau join IDU. Sama juga jangan-jangan cuma nyalain doang terus tidur. Enggak, Pak. Memperhatikan kok, Pak, kita. Wah, Mutia telat juga. Enggak, Pak. Enggak telat, Pak. Alhamdulillah. Oke, tadi siapa ada Rije ya, yang telat juga tadi baru masuk. Ya sudah, kalau nggak ada laporan ya nggak telat. Ya Pak, gimana Pak? Kamu tadi masuk belakangan, kenapa? Oh itu tadi kan Ganti laptop? saya sudah absen pas lewat HP Pak. Saya pindah device ke Hmm. laptop. Oke. Terima kasih Pak. Ya, besok jangan telat ya dan diikuti kuliahnya yang benar. Baik, Pak. Jangan nyalain laptop terus ditinggal tidur. Wah. Oke, itu dulu. Terima kasih perhatiannya. Kita ketemu Rebo, tapi silahkan nanti saya diupdate hari Selasa ya. Apakah Rebo itu mau dipakai ujian apa kita kuliah saja ujiannya di hari lain, Sabtu atau malam misalnya. Silakan aja karena kan kalau buat saya sih nggak masalah kan saya cuma ngasih soal aja kan. Anda yang ngerjakan silakan didiskusikan dengan teman-temannya ya. Apapun hasilnya besok saya dikabari.
karena saya harus nyiapin soal juga. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak. Terima kasih, Pak.